Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari bab integral, lanjutan dari bab integral dulu di matematika dasar. Sebelum kita masuk ke materi lanjutannya, kita flashback terlebih dahulu tentang konsep-konsep integral dasar supaya mempermudah perhitungan gitu ya. Apa sih integral? Integral adalah bentuk penjumlahan kontinu yang terdiri dari antiturunan atau kebalikan dari turunan. Pada konsep integral, kita mengenal ada istilah integral tak tentu dan integral tentu. Definisi integral tak tentu yaitu jika y adalah fungsi x, atau kita bisa tuliskan y sama dengan f fungsi x seperti ini ya, dan turunannya adalah y aksen sama dengan f aksen x, maka y disebut anti turunan atau integral tak tentu dari y aksen, dilambangkan dengan y sama dengan integral dari turunannya gitu ya. Jadi kalau misalkan y ini atau fungsi ini kita turunkan menjadi y aksen, kemudian kita integralkan, maka akan kembali ke fungsi awal. Nah, ciri khas dari integral tak tentu itu ada namanya konstanta integral. Jadi kalau misalkan kita menyelesaikan atau menghitung integral tak tentu gitu ya, y aksen dx, maka kita akan memperoleh suatu hasil plus c. C ini adalah konstanta integral. Oke. Selanjutnya ada integral tentu. Integral tentu merupakan integral dengan batas-batas integral, yaitu batas atas dan batas bawah ya. Secara matematis dapat ditulis seperti ini. Jadi integral dari A menuju B untuk y aksen dx sama dengan y aksen kita bisa ganti dengan f aksen x di sini ya, sama saja. Sama dengan ketika diintegralkan suatu turunan, maka akan kembali ke fungsi awalnya gitu ya. Jadi fx dievaluasi dari A ke B. Maka sekarang batas ini namanya yang B, batas atas ya. Setiap x itu kita ganti dengan B, kemudian dikurangi setiap x dari suatu fungsi kita ganti dengan A. Menjadi FA. Jadi rumusnya sama dengan FB min FA, dengan B adalah batas atas, A adalah batas bawah. Untuk melihat perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu, kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Misalkan begini, ada integral x kuadrat dx, maka ini hasilnya 1/2 plus 1 x2 plus 1 plus c, atau 1/3 x pangkat 3 plus c. Nah, ini namanya integral tak tentu. Sedangkan untuk integral tentu itu kita bisa lihat dari contoh ini. Misalkan integral dari 1 ke 2 untuk x kuadrat dx, maka di sini karena sama ya fungsi yang diintegralkan, langsung saja 1/3 x pangkat 3, maka dievaluasi dari 1 ke 2 ya. Ini setiap x di sini akan kita ganti dengan batas atas terlebih dahulu. Maka 1/3 2 pangkat 3 ini kita ganti gitu ya, ini ke sini. Oke. Kemudian dikurangi 1/3 x-nya kita ganti dengan 1, batas bawah. Oh, ini batas atas. Ini 1/3 dikali 8 min 1/3. 8/3 min 1/3, maka 7/3. Nah, ini merupakan contoh integral tentu gitu ya. Jadi perbedaannya antara integral tak tentu dan integral tentu, kalau integral tak tentu ini menghasilkan suatu fungsi dan ada konstanta
integral. Kalau misalkan untuk integral, tentu ini sudah berupa nilai gitu ya, hasilnya tidak ada plus C-nya lagi. Nah, itu perbedaannya. Oke, selanjutnya rumus integral standar atau umum. Nah, tadi di contoh integral tak tentu saya menuliskan 1 per 2 plus 1 X 2 plus A pangkat 2 plus 1 gitu ya. Ini dari mana? Ini dari sini. Nah, dari rumus umumnya. Yang ini gitu ya. Pangkatnya itu kita misalkan N, maka hasilnya integral xn dx yaitu 1 per N plus 1 X N plus 1 plus C. C itu konstanta integral. Jadi di sini kita bisa tuliskan ya. Tadi kalau sesuai dengan rumus umum, di rumus umumnya yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per N plus 1 X N plus 1 plus C. Nah, di soal itu integral x kuadrat dx. Ini sebagai N, maka 1 per 2 plus 1 X 2 plus 1 plus C. Maka 1 per 3 X pangkat 3 plus C. Itu ya dari rumus umumnya. Yang kedua ada integral 1 per X dx. Hasilnya ln X plus C. Gitu ya. Nah, ini integral A pangkat X dx dengan A adalah suatu bilangan. Maka hasilnya AX per ln A plus C. Untuk nomor 4, ini adalah kasus khusus dari nomor 3 gitu ya. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Ini sebenarnya dari rumus nomor 3 gitu ya. Di sini ada per ln E ya. Di sini per ln E itu 1, maka bisa ditulis E pangkat X plus C gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 5 integral dari 0 dx yaitu semua konstanta gitu ya, maka ditulis C. Untuk nomor 6 integral dari sin X dx yaitu min cos X. Awas jangan kebalik dengan turunan. Kalau turunan D sin X per dx itu hasilnya turunan dari sin X per dx yaitu cos X gitu ya. Kalau misalkan turunan dari D cos X per dx yaitu min sin X. Jadi kalau ini dari sini gitu ya, dari D cos X per dx. Oke. Kalau yang ini sebenarnya sumbernya dari sini. Oke. Kalau yang integral cos sumbernya dari D sin X per dx gitu ya. Ini kita tandai ya. Kalau ini dari sini. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat misalkan begini. D sin X per dx itu cos X ya. Cos X ini apa? Cos X ini Y aksen. Tadi di rumus di awal dikatakan Y sama dengan integral dari Y aksen dx. Nah, ini yang sin. Sin ini sebagai Y gitu ya. Ini sebagai Y. Nah, ini Y. Maka hasilnya sin X ya. Sin X itu hasil integral dari
cos X dx. Nah, ini sama dengan nomor 7. Ya, nomor 7 sama. Begitu juga dengan nomor 6. Penjelasannya persis sama seperti yang nomor 7. Ini kan hanya dibalik posisinya saja gitu ya. Di sini ada plus C nanti. Dan seterusnya bisa kalian baca sendiri. Oke, selanjutnya sifat-sifat integral. Nah, ini yang penting ya. Kadang ada kesalahan di nomor 3 dan 4. Untuk nomor 1, integral A dikali suatu fungsi atau fx dx, maka sama dengan A ini bilangan bisa keluar dari integral. Ya, karena A itu tidak terkena bilangan, jadi A bisa keluar ini ke sini gitu ya. Tidak terkena. Maka A integral fx dx. Kemudian sifat yang kedua, integral dari penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi atau lebih. Maka ini bisa kita pecah menjadi integral fx dx plus minus ya. Plus minus berarti menandakan berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Plus minus integral gx dx, jadi bisa dipecah. Untuk yang nomor 3 itu integral dari perkalian itu tidak bisa dipecah seperti penjumlahan dan pengurangan, ini tidak bisa gitu ya. Maka di sini tidak sama dengan integral masing-masing yang dikalikan gitu. Untuk yang keempat yaitu integral dari pembagian dua buah fungsi tidak sama dengan integral fx per gx, tidak sama dengan integral masing-masing kemudian dibagi gitu ya. Beda dengan sifat nomor 2 yang bisa dipecah hanya penjumlahan dan pengurangan. Dengan A merupakan, tadi saya sudah jelaskan, sembarang bilangan fx dan gx merupakan suatu fungsi dari x ya. Oke, ini metode selain metode cara langsung. Kalau misalkan cara langsung tadi tidak bisa, cara langsung itu memanfaatkan rumus-rumus yang ada di sini gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa dilakukan dengan cara langsung, maka bisa menggunakan dengan metode substitusi. Integral metode substitusi digunakan untuk mengintegralkan fungsi komposit. Jadi fungsi yang mengandung fungsi gitu ya. Bentuk umum integral metode substitusi itu seperti ini kalau ditulis secara matematisnya gitu ya. Integral f fungsi dari gx. Jadi f ini mengandung suatu fungsi gx. G aksen x yang merupakan turunan dari gx dx. Maka bisa kita sama dengankan integral fu du. Dengan keterangan f fungsi gx itu merupakan fungsi komposit. Sedangkan U merupakan fungsi dalam ya. Dan FU merupakan fungsi luar. Ini sebenarnya sudah kita pelajari juga di matematika dasar. Oke, untuk mengingat bagaimana cara menggunakan metode substitusi dalam menyelesaikan kasus integral, kita bisa perhatikan contoh kasus berikut ini. Misalkan hitunglah integral x pangkat 3 plus 2 dipangkatkan 5, ini 8x kuadrat dx. Nah, kita harus lihat mana fungsi kompositnya gitu ya. Fungsi kompositnya yaitu x pangkat 3 plus 2 dipangkatkan 5. Sedangkan fungsi dalamnya yaitu U x pangkat 3 plus 2. Fungsi luarnya yaitu U pangkat 5 gitu ya, F dalam fungsi U. Maka sesuai dengan rumus yaitu sama dengan integral fungsi luarnya, kita bisa tuliskan di sini sama dengan integral U pangkat 5 8x pangkat 2 dx ya.
Nah, ini dx-nya juga kita ubah. Integral u pangkat 5 8x kuadrat dx ini berasal dari u ya. U sama dengan x pangkat 3 plus 2. Sekarang kita turunkan u terhadap dx. Maka di ruas kanan pun kita turunkan terhadap dx ya. Ini kita bisa pecah. Dx pangkat 3 per dx plus d2 per dx. Ini hasilnya 3x pangkat 2 plus turunan dari suatu konstanta itu 0. Ini du per dx. Yang kita butuhkan itu dx. Maka dx sama dengan du per 3x pangkat 2. Hasil 3x kuadrat ini dari mana? Dari rumus umum turunan ya. Rumus umum turunan. Rumus umum turunan. Itu dx pangkat n per dx sama dengan nx pangkatnya berkurang 1. Nah, ini kita lihat di sini. Ini 3 ini sebagai n gitu ya. Kita selesaikan dx pangkat 3 per dx. Ini sebagai n, kita turunkan 3x berkurang 1. Maka 3x pangkat 2. Nah, ini betul gitu ya. Jadi, kalau misalkan di sini, ini ada x pangkat 0. Kita hitung juga, kita bisa hitung d2x pangkat 0 per dx. Ini 2 kita bisa keluarkan dari turunan ya. Oke, sekarang 2. 0 ini n ya. Dikali 0 turun x 0 min 1. Jelas hasilnya 0. Maka kenapa kalau turunan dari konstanta itu pasti 0. Oke, sekarang yang kita butuhkan dx. Dx kita ubah menjadi ini gitu ya. Ini dibawa ke sana. Maka kita tuliskan dx-nya menjadi du per 3x kuadrat. Maka ini kita bisa coret ya. Hasilnya integral u pangkat 5 8 per 3 du. 8 per 3 ini suatu bilangan gitu ya. Jadi kita bisa keluarkan dari integral 8 per 3 integral u pangkat 5 du. 8 per 3. Nah, ini kita gunakan rumus nomor 1 ya. Ini kita bisa pakai ini. Ini rumus nomor 1. Nomor 1. Yaitu 1 per 5 plus 1. U5 plus 1 ya. Ini nanti ada plus C di bagian akhir saja. 8 per 3. 1 per 6 U pangkat 6. Maka ini hasilnya 8 dikali 1 8 per 3 dikali 6 itu 18. Ingat ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut jika perkalian pecahan bukan penjumlahan. U pangkat 6, U-nya tadi ini ya, kita misalkan x kuadrat x pangkat 3 plus 2. Kita ganti x pangkat 3 plus 2 pangkat 6 ini sebagai U gitu ya. Nah, ini plus C, konstanta integrasi ya. 8 disederhanakan, ini dibagi 2 ya. 8 dibagi 2 4, 18 dibagi 2 9. Ini x pangkat 3 plus 2 pangkat 6 plus C. Nah, ini hasilnya ya untuk penyelesaian integral menggunakan metode substitusi. Oke, selanjutnya metode berikutnya yaitu integral sebagian. Jadi kalau misalkan cara biasa tidak bisa, maksudnya cara langsung tidak bisa, cara substitusi tidak bisa, kita langsung pindah ke metode integral sebagian. Nah, rumus integral sebagian diperoleh jika terdapat U dan V yang merupakan fungsi X yang didiferensialkan gitu ya. Nah, ini kata-katanya. Maka DUV sama dengan UDV
plus V du. Kemudian yang ini, maaf, yang bagian, saya hapus dulu ya. Oke. Yang bagian VDU ini pindah ruas ke sini. Jadi begini. DUV, VDU pindah ruas min VDU sama dengan UDV. Nah, ini kita bisa tulis seperti ini, kita balik gitu ya. UDV sama dengan DUV min VDU, sama saja. Jadi hasilnya ini gitu ya, sama. Sekarang kita integralkan di ruas kiri dan ruas kanannya. Integral UDV sama dengan integral DUV min integral VDU. Yang ini tetap integral UDV sama dengan, nah bagian sini sama halnya seperti kalian mengintegralkan dx gitu ya. Ini pasti hasilnya x. Kenapa? Integral x pangkat 0 sebenarnya ada x pangkat 0 dx. Maka hasilnya 1/0 plus 1 x0 plus 1 gitu ya. Ini jelas plus c. 1/1 1 x pangkat 1 x. Jadi integral dx itu sama dengan integral x pangkat 0 dx. Hasilnya x plus c ya. Begitu juga dengan ini gitu ya, integral DUV. Maka sebenarnya ini ada U dikali V pangkat 0 dV. Ini kan satu, ini tidak mengubah apapun. Oh ini maaf, DUV ya. Oke, kita ganti. Bagian sini DUV. Nah, kita lihat di sini, ini dan DUV ini sama gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus umum integral ya. Rumus umum integral yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 xn plus 1 plus c. Maka di sini n-nya itu sama dengan 0. Kita tulis 1/0 plus 1 UV, kita beri kurung ya, 0 plus 1. 1/1 1 UV pangkat 1 ya tetap UV. Maka hasilnya ini gitu ya. Oke, dikurangi ini juga tetap integral V du. Untuk yang rumus terakhir ini yang kita gunakan kalau kita mau menyelesaikan dengan integral sebagian gitu ya. Jadi langsung menggunakan rumus ini saja. Rumus integral sebagian. Tidak perlu dari awal gitu ya. Seperti halnya metode substitusi, untuk mengingatkan kembali bagaimana cara menyelesaikan integral dengan metode integral sebagian, maka kita bisa lihat contoh berikut ini. Misalnya begini, hitunglah integral x e pangkat x dx. Integral jenis seperti ini jelas tidak bisa diselesaikan dengan cara langsung, dengan rumus umum ataupun rumus standar ya, dan tidak bisa juga diselesaikan dengan metode substitusi. Jadi ini kita selesaikan dengan metode integral sebagian. Rumus metode integral sebagian yaitu integral UDV sama dengan UV min integral VDU. Perhatikan di ruas kiri, kita butuh data U dan kita butuh data DV. Jadi di soal kita harus mengklasifikasikan gitu ya, mana yang sebagai U, mana yang sebagai DV. Misalkan yang sebagai U untuk kasus ini kita tulis X, dan sebagai DV sisanya gitu ya, berarti ini E pangkat X dx.
Oke, ini untuk di ruas kiri. Di ruas kanan itu kita butuh U. U sudah ada. V, nah ini V belum ada. V itu diperoleh dari integrasi dV. Maka kita dV integralkan dulu. Integral dV sama dengan integral E pangkat X dx. Jadi kalau ruas kiri diintegralkan, ruas kanan juga sama. Untuk yang di ruas kanan, ini sebenarnya ada V pangkat 0 dV. Untuk integral E pangkat X dx, ini sudah ada di rumus umum ya, yang ini. Hasilnya E pangkat X. Kita langsung bisa tuliskan di sini E pangkat X. Oke, untuk yang integral V pangkat 0 dV, kita menggunakan rumus yang ini gitu ya. Dengan V pangkat 0, 0 ini sebagai N. Maka kita tuliskan 1 per 0 plus 1 V 0 plus 1 E pangkat X. 1 per 1, 1. V pangkat 1 kita tulis V saja. E pangkat X. Maka V sudah ketemu. Nah ini V sudah ketemu, sekarang DU. DU ini diperoleh dengan cara menurunkan U. Maka DU per DX sama dengan DX per DX. Maka kita tulis DU per DX, yang ini hasilnya 1. Maka DU sama dengan, ini pindah ruas ke sini menjadi DX. Kenapa 1? Kita ingat rumus umum turunan ya. Rumus umum turunan itu apa? Rumus umum turunan. dx pangkat n per dx, n turun, pangkatnya turun, kemudian pangkatnya berkurang 1. Untuk kasus ini pangkatnya berapa? Ini pangkat 1. Maka kita bisa tulis dx pangkat 1 per dx sama dengan, ini sama dengan n, 1 turun, x 1 min 1. Min 1 di sini memang dari rumusnya gitu ya. Maka 1x pangkat 0, sesuatu pangkat 0 itu 1, maka 1 dikali 1, 1. Nah ini hasilnya sama gitu ya. Kenapa? Ini alasan kenapa hasilnya 1. Oke, sekarang U sudah ketemu, V sudah, DU juga sudah, maka kita bisa selesaikan dengan cara metode integral sebagian. Kita tuliskan ya, di sini UV min integral V DU. U-nya apa? U-nya yang ini. U-nya X. V-nya yang mana? Yang ini. E pangkat X gitu ya. Kemudian min integral E pangkat X. DU-nya mana? DU-nya ini ya. Sudah kita peroleh juga, yaitu dx. Maka X E pangkat X. Nah yang ini sama halnya dengan yang ini ya, hasilnya E pangkat X. Kita tulis E pangkat X. Ini suku pertama, ini suku kedua. Ada yang sama yaitu E pangkat X, maka kita bisa tuliskan E pangkat X, di sini X min 1. Jadi kalau kita distribusikan, E pangkat X dikali X itu EX dikali X atau X E pangkat X ya. Dan E dikali min 1 min E pangkat X. Ini kalau misalkan diselesaikan sampai sini tidak masalah, sampai sini juga nggak apa-apa ya. Sekarang kita lanjut ke subbab integral dengan pecahan parsial. Nah ini pecahan parsial sudah kita pelajari di bab 2. Nah seharusnya bisa mengerjakan integral dengan pecahan parsial. Oke, kita langsung ke contoh saja. Misalkan begini, hitunglah integral 3x min 8 per x kuadrat min 5x plus 6 dx. Nah ini kalau kita langsung menyelesaikan integral ini, jelas akan mengalami banyak kesulitan. Jadi cara yang mudah yaitu mengubah pecahan ini menjadi pecahan parsialnya. Kita lihat dia masuk ke kasus mana. Di bagian pembilang ini pangkat 1. Di bagian penyebut ini pangkat
2. Nah, ini masuknya ke kasus 1 ya. Kasus 1, jika derajat membilang kurang dari derajat menyebut, maka kita faktorisasi dulu bagian penyebutnya. Per x kuadrat min 5x plus 6. Cari dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya 6, jika dijumlah hasilnya min 5. Maka min 3 dan min 2. Kita faktorkan x min 3, x min 2. Min 3 dikali min 2, 6. Min 3 ditambah min 2, min 5. Jadi sudah betul. Karena ini kasus 1, kita tulis A per x min 3 plus B per x min 2. Kita samakan penyebutnya ya. Langsung saja saya tulis, saya singkat. A dikali x min 2 plus B dikali x min 3 per x min 3, x min 2. Karena penyebutnya sama, langsung saya perkan jadi 1. Ini didistribusikan A dikali X, AX, A dikali min 2, min 2A, B dikali X plus BX, B dikali min 3, min 3B. Ini kita perkan X min 3, X min 2. Setelah itu, kita kumpulkan yang sejenisnya. Kita lihat di sini, AX dengan BX kita kumpulkan. Kemudian yang konstanta juga sama, kita kumpulkan juga gitu ya. Ini min 2A dengan min 3B kita kumpulkan. Sehingga hasilnya akan rapi gitu ya. Ini kita tulis ulang menjadi sama dengan A plus B. Ini saya singkat ya karena kalian pasti paham. A, B ini X-nya sama, bisa kita keluarkan. Min 2A, min 3B per X min 3, X min 2. Nah, di ruas kiri itu sama ya dengan ini. Maka kita bisa samakan koefisiennya di ruas kiri dan ruas kanan. Koefisien X itu di ruas kiri ada ada 3 ya. 3 sama dengan A plus B. A kita pindah ruaskan ke kiri, 3 min A sama dengan B. Kita tuliskan ini sebagai persamaan 1. Oke, sekarang kita samakan konstanta di ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri min 8, di ruas kanan min 2A, min 3A. Ini persamaan 2. Kemudian kita substitusi 1 ke 2. Maka kita tulis ulang min 8 sama dengan min 2A, min 3. Oh, ini B ya, maaf, ini B. B-nya kita ganti dengan persamaan 1. Maka menjadi 3 min A. Kemudian min 8 sama dengan min 2A, min 3 kali 3, min 9, min 3 dikali min A plus 3A. Yang min 9 pindah ruas, min 8 plus 9 sama dengan min 2A ditambah 3A. Min 2A ditambah 3A. Maka hasilnya 1 sama dengan A. A-nya sudah ketemu, nilainya 1. Kita tulis ulang ya. Kita tulis di sini A sama dengan 1. Kemudian yang B kita bisa peroleh dari persamaan 1. Persamaan 1 itu 3 min A sama dengan B. 3 A-nya sudah ketemu 1 sama dengan B. Maka B sama dengan 3 dikurangi 1, 2. Kita tuliskan juga di sini 2. Nah, ini hasilnya 1 per X min 3 sama ya, plus 2 per X min 2. Sekarang
integral yang pecahan yang ada di dalam integral ini kita ganti dengan pecahan parsialnya menjadi ini gitu ya. Ini kita masukkan ke sini. Jadi integral 1 per x min 3 plus 2 per x min 2 dx. Ini kita lihat di sini ada penjumlahan dua buah fungsi. Maka menurut sifat dari integral ya, yang ini nomor 2, jika penjumlahan maka bisa dipecah. Nah, ini kita pecah jadi integral 1 per x min 3 dx plus integral 2 per x min 2 dx ya. Sekarang kita selesaikan satu-satu. Untuk mempermudah, kita misalkan suku pertama di ruas kanan ini, yang ini ya, kita misalkan sebagai alfa. Yang suku kedua di ruas kanan kita misalkan sebagai beta. Nah ini ya, bagian alfa dan beta. Tadi alfa kita tulis kembali ya. Alfa sama dengan integral 1 per x min 3 dx. X min 3 kita misalkan sebagai U gitu ya. Sekarang kita turunkan U itu terhadap dx. Maka du per dx sama dengan dx min 3 per dx. Ini kita bisa pecah dx per dx min d3 per dx. Ini hasilnya 1, turunan dari konstanta itu 0. Maka sama dengan 1. Ini ya. Kemudian ini pindah ruas menjadi du sama dengan dx atau bisa juga ditulis seperti ini. Setelah itu kita bisa menyelesaikan ini gitu ya, integral 1 per x min 3 dx sama dengan integral 1 per u du. Nah ini 1 per u du itu ada di rumus umum. Nah ini nomor 2 yaitu ln ya, ln x. Oke, kita tulis di sini sama dengan ln u plus kita tulis C1 gitu ya. Oke, kita ulangi. Di sini sama dengan ln u plus C1. Karena di soal tidak ada u, maka u ini kita kembalikan lagi, yaitu x min 3 plus C1. Nah ini alfa sudah ketemu. Sekarang yang beta kita selesaikan sama tahapannya dengan yang alfa. Tadi beta sama dengan integral 1 per x min 2 dx. X min 2 ini kita misalkan sebagai w. Nah ini w ya, bukan u, ini w. Maka dw per dx sama dengan 1, tahapannya sama. dw per dx sama dengan dx min 2 per dx. Ini dipecah dx per dx min d2 per dx. Ini 1 dan ini turunan konstanta 0. Hasilnya 1 ya. Itu tadi dari rumus umum turunan. Rumus umum turunan itu turunan ya, dx pangkat n per dx sama dengan nx n min 1. Nah ini n-nya itu 1 gitu ya, jadi silahkan menggunakan rumus ini. Oke, kemudian dx ini pindah ruas ke ruas kanan, maka menjadi dw sama dengan dx. Ini sama halnya dengan dx sama dengan ini w ya, dw ini juga sama w. Oke, maka kita bisa selesaikan beta ya. Integral 1 per x min 2 dx sama dengan integral 1 per w dw. Maka ini ln w plus c2. W-nya apa? W-nya yaitu x min 2 plus c2. Ini beta. Beta sudah ketemu.
Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja ke dalam soal gitu ya. Ini sudah ketemu, ya sudah mendapatkan jawabannya. Oke, sehingga kita tuliskan kembali soalnya 3x min 8 per x kuadrat min 5x plus 6. Kita ganti ke pecahan parsial dan dipecah seperti ini. Tadi ini kita katakan sebagai alfa dan ini beta ya. Maka kita bisa langsung masukkan nilainya. Kenapa bisa ada C? Padahal di sini C1 dan C2. Oke, saya tuliskan ya. Integral 3x min 8 per x kuadrat min 5x plus 6 dx. Atau kita tuliskan ke dalam pecahan parsialnya. Seperti ini ya. Plus 1 per x min 2 dx. Ini tadi kita sudah peroleh hasilnya ln x min 3 plus C1 plus yang ini integral 1 per x min 2 dx itu juga sama ln x min 2 plus C2 gitu ya. Oke, sekarang ln x min 3 plus ln x min 2 plus C1 plus C2. Nah, C1 plus C2 ini sembarang bilangan gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan sebagai C saja. Ln X min 2 plus C. Suatu bilangan ditambah bilangan maka hasilnya bilangan. Maka hasilnya sama dengan yang di atas gitu ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.